Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreka. Di sini saya akan membagi sedikit ilmu tentang cara, sikap berkomunikasi, dan teknik bicara yang efektif. Pada dasarnya, setiap orang pasti pernah melakukan kegiatan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia ingin terlihat menonjol, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung dan ingin diperhatikan atau diperhitungkan dalam kelompok. Proses interaksi manusia dengan manusia lainnya ini adalah yang memerlukan kegiatan berkomunikasi. Menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan orang lain, bahkan berkomunikasi dengan diri sendiri atau lebih dikenal dengan istilah self-talk. Penelitian yang lain lagi menyatakan bahwa manusia, terutama perempuan, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi atau sekedar mengeluarkan unek-unek atau permasalahan atau bahkan hal sepele yang dipikirkannya, atau dibilang gibah sih bahasanya. Definisi komunikasi. Komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, ini kita masuk dalam pembahasan unsur-unsur komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita diwajibkan mengetahui apa saja unsur-unsur dalam berkomunikasi. Komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain-lain. Kedua, komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Ketiga, itu pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. 4. Channel atau saluran. Saluran adalah media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berubah media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang kelima, efek atau hasil. Efek adalah hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Komunikasi yang efektif. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif manakala ada beberapa aturan dan kaidah yang harus diikuti, yaitu komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengarkan dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Hal ini akan sangat sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tetapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya, suara di telepon putus-putus, atau mikrofon yang mendengung, atau suara di telepon yang terlalu lemah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi pesan. Akibatnya, selain tidak respon, pemberi pesan justru tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Maka, bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya, apabila pemberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul.
Yang kelima, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan sikap karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai dan mau mendengarkan orang lain. Kesimpulan dari materi sikap berkomunikasi dan teknik bicara yang efektif, pada akhirnya komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan, tetapi paling tidak muncul pemahaman dan pengertian mengenai apa yang disampaikan. Karena pada dasarnya, fungsi komunikasi tidak sekedar membujuk orang lain untuk mengikuti dan menyetujui, tetapi bisa juga komunikasi dilakukan untuk sekedar menyampaikan informasi tanpa bermaksud menggurui. Demikian pengertian dan penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara berkomunikasi dan teknik bicara yang efektif dengan baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.